Bertemu lagi dengan saya Stanley di channel Renungan Keluarga Kristen. Dan terima kasih bagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mendukung channel ini. Nah, sebelum kita akan lanjut pembahasan di channel ini, jangan lupa ya subscribe, bunyikan lonceng yang ada di sebelahnya, kemudian di like, juga boleh komen di bawahnya untuk berbagi berkat dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, hari ini saya akan bahas satu topik yang penting. Sekali lagi di channel ini selalu yang dibahas adalah yang penting ya. Nah, hari ini saya akan bahas satu topik dalam keluarga. Saya beri tema teman yang mesra gitu ya. Kalau di remaja biasanya teman tapi mesra, TTM. Tapi kali ini TYM, teman yang mesra. Boleh ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya dalam pernikahan, ketika hubungan pernikahan itu semakin lama, orang-orang biasanya mengatakan bahwa hubungan itu menjadi dingin gitu ya, sehingga nggak mesra lagi ya. Orang sudah di hubungan di atas 5 tahun, tentunya berbeda dengan waktu masa-masa pacaran dulu, masa-masa awal-awal pernikahan, kemana-mana gandengan gitu ya. Sekarang udah ya jalan sendiri. Bahkan ada yang sering memberi ilustrasi, kalaupun nendang batu gitu, kalau dulu disalahin batunya, kalau sekarang disalahin pasangannya, matanya kemana gitu. Nah, bagaimana sebetulnya membangun hubungan dalam pernikahan gitu ya, agar tetap mesra ya, sampai hubungan yang begitu lama gitu ya tetap mesra. Sebetulnya kalau kita kembali ke firman Tuhan, yang menjadi dasar dalam pernikahan adalah kasih, yaitu makanya di Efesus pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-22 dan seterusnya, tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ini penting sekali ya. Kalau kita baca di sana dikatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu, kemudian hai suami, kasihilah istrimu. Ini jadi landasan yang begitu sangat kuat sebetulnya dalam berjalannya waktu ya untuk hubungan suami istri ya, dalam pernikahan. Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara ya, teman-teman semua? Memang biasanya ketika kita sudah menikah, apalagi sudah mulai hadir anak dalam keluarga, pikiran kita atau concern kita akan terbagi memikirkan anak-anak, kemudian mungkin pekerjaan dan sebagainya yang menguras energi ya, pikiran dan tenaga kita, sehingga akhirnya tidak lagi memperhatikan hubungan kita dengan pasangannya, sehingga komunikasi mungkin jadi berkurang, kemudian ada hal-hal lain yang akhirnya berkurang, waktu-waktu yang berkualitas dengan pasangan berkurang. Nah, ini yang membuat akhirnya mesranya juga akan berkurang. Nah, kalau kita membangun hubungan dalam pernikahan, dalam keluarga itu dengan mendasarkannya kepada kasih ya. Kasih di sini yang saya maksud adalah kasih Kristus tentunya, yang menjangkau kehidupan kita secara pribadi. Kita mengalami kasih Kristus, nah itu akan tersalurkan dengan sendirinya kepada pasangan kita, dan ini tentunya berdampak dalam keluarga kita ya. Hubungan suami istri yang baik, yang mesra akan berdampak pada anak-anak dalam keluarga ya. Bagaimana keluarga bisa nyaman kalau di dalam keluarga hubungan suami istri menjadi dingin ya, kemesraannya hilang, dan akhirnya yang ada adalah keributan. Nah, ya sebab itu ini penting sekali kita mendasari hubungan kita dengan pasangan kita dengan kasih ya. Kasih Allah yang menjangkau kita, dan itu akan berdampak. Nah, bagaimana kita menerapkan hal ini agar tetap mesra dalam keluarga? Yang pertama yang sudah pasti, dan mungkin di video-video saya yang lain sudah pernah saya bahas juga, yaitu tentang komunikasi ya. Ini penting sekali teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Komunikasi dalam hubungan suami istri itu punya peran yang sangat besar.
Jadi kita usahakan juga punya waktu untuk berkomunikasi gitu ya, tidak dikurangi ya, kualitas komunikasinya bahkan ditambah sehingga ya hubungan satu dengan yang lainnya tetap terjalin mesra. Kemudian ya komunikasi secara terbuka, secara jujur, apa yang perlu dievaluasi dalam hubungan, dan kemudian cari waktu tentunya ya untuk berdua menghabiskan waktu bersama, walaupun itu sulit ya. Saya yang punya anak 4 ini tentu hal itu berat ya. Saya sadar betul, tapi hubungan sampai saat ini kalau saya ya dengan istri yang sudah mau 12 tahun ini, saya justru merasakan semakin kesini semakin mesra ya saya gitu ya. Dan saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih tips yang ilmiah bagaimana, tapi saya merasakan itu dari apa? Dari bagaimana Tuhan bekerja dalam rumah tangga kami, sehingga semakin kesini saya merasa hubungan suami istri ini semakin mesra, komunikasi juga tentunya kita semakin saling paham, saling mengerti, dan komunikasi juga semakin terbuka ya dalam berbagai hal ya, dan ini penting sekali. Jadi kalau hari-hari ini mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mengalami hubungan yang makin beku, yang mendingin dalam pernikahan, ayo kembali ke komitmen awal. Kasih Kristus adalah landasan dalam hubungan. Ya, kembali kepada firman Tuhan dan alamilah kasih Tuhan itu. Karena kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, baru bisa kasih Tuhan itu mengalir kepada pasangan kita. Kalau kita belum mengalami kasih Tuhan, ya jangan harap. Ya jangan harap itu bisa tersalurkan kepada pasangan kita. Jadi carilah Tuhan terlebih dahulu dalam keluarga, betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan, karena itulah poin kunci hubungan yang mesra. Menjadi pasangan yang mesra dalam keluarga harus dimulai dengan menjadi pasangan yang mesra dengan Tuhan. Di hubungan yang mesra kita dengan Tuhan akan berdampak pada hubungan yang mesra kepada kita dan pasangan kita, bahkan dalam keluarga kita. Sebab itu ini penting, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hidup pribadi, dalam hidup rumah tangga kita. Itulah landasan kita untuk membangun hubungan dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, sehingga sampai kapanpun kalau kasih Tuhan yang melandasi hubungan kita, kita akan tetap jadi teman yang mesra, gitu ya. Teman yang mesra di awal pernikahan sampai nanti sesuai dengan janji pernikahan, tetap mesra untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati.